Hai hai hai, kali ini kita akan membuat pancake. Yuk kita langsung aja ke resepnya. Cekidot. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pancake. Yang pertama, tepung terigu sebanyak 150 gram. Kemudian, ambil 2 butir telur. Pisahkan kuning telur dengan putih telurnya dan letakkan di tempat yang berbeda. Putih telur dikocok sampai mengeluarkan busa atau berbuih. Kemudian masukkan tepung terigu ke dalam satu wadah. Jika sudah, tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh ke dalam tepung terigu. Kemudian diaduk sampai tepung terigu dan baking powdernya merata. Aduk terus. Jika sudah, sisihkan wadah tersebut. Kemudian ambil wadah lain. Campurkan gula 2 sendok makan. 1, 2. 2 butir kuning telur yang sudah disisihkan awal tadi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan madu. Ya, madu apa saja. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Dan juga vanilla essence sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk adonan hingga mengembang dan juga gulanya larut. Tuangkan sedikit demi sedikit tepung terigu tadi ke dalam adonan kuning telur, kemudian aduk hingga merata. Dan jangan lupa untuk tambahkan air sebanyak 150 ml ke dalam adonan dan aduk hingga rata. Lakukan ini secara bertahap. Aduk terus seperti pada video dan juga tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu ke dalam adonan tersebut, sehingga adonannya tidak akan menggumpal. Tambahkan juga air. Aduk adonan dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, setelah adonan merata, masukkan putih telur ke dalam adonan tersebut. Jangan sampai tumpah. Setelah diaduk, diamkan adonan selama 10-15 menit. Kemudian hidupkan kompor dan kecilkan apinya. Panaskan teflon terlebih dahulu. Selanjutnya, tuang per 1 sendok sayur adonan pancake tadi. Oke, kemudian masak dengan api kecil hingga nantinya akan muncul lubang-lubang kecil. Nah, kemudian balik adonan agar matangnya merata. Lakukan hingga adonan habis dan voila, ini adalah pancake yang sudah jadi. Hai teman-teman, barusan teman-teman sudah menyaksikan video tentang pembuatan pancake. Nah, adonan yang tadi itu bisa menghasilkan sampai 10 lembar pancake dengan ukuran volume sendok sayur yang kami gunakan itu 50 ml. Tapi kalau cuma buat seorang kayaknya kebanyakan deh. Bisa nggak sih kita kurangin gitu porsinya? Oh, tenang teman-teman. Iya ya, mungkin kalau 10 lembar itu sendiri kebanyakan ya. Tapi tenang aja karena kita juga udah melakukan percobaan untuk memakai setengah komposisi dari resep yang barusan kita pakai. Dan ternyata setengah resep komposisi itu menghasilkan 4 lembar pancake. Jadi itu pas banget buat teman-teman yang mau makan sendiri. Yuk kita lihat resepnya. Ini dia resepnya. Kita olahnya dengan cara yang sama ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata di dalam proses pembuatan pancake terdapat reaksi-reaksi kimia yang ditimbulkan oleh reaksi antar bahan-bahannya.
Nah, teman saya Yunita akan menjelaskan tentang beberapa reaksi yang terjadi. Oke teman-teman, pada pembuatan pancake kali ini juga terdapat reaksi kimia yang terjadi loh teman-teman. Kita bisa lihat yang pertama pada tahap yang ketiga, yaitu campurkan gula, kuning telur, madu, vanilla essence, dan juga garam. Aduk hingga adonan ini mengembang dan juga gulanya larut. Nah, pada tahapan ini tuh, pencampuran antara kuning telur dan juga madu asli mengakibatkan adanya reaksi koagulasi. Nah, hal ini disebabkan karena rusaknya ikatan asam amino pada kuning telur oleh zat asam pada madu. Nah, selain dari tahap 3, kita juga bisa melihat reaksi kimia pada tahap 7, yaitu panaskan teflon, tuang per 1 sendok sayur, masak dengan api kecil hingga muncul lubang-lubang kecil, balik adonan agar matang merata. Nah, pemanggangan adonan ini dilakukan dengan takaran yang sama agar kuantitas pancake dari yang resep penuh dengan resep setengah dapat terlihat perbedaannya. Nah, reaksi adonan dengan panas dari teflon membuat adonan itu yang awalnya cair menjadi padat atau matang. Nah, selain itu, terdapat juga reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini terjadi ketika protein dan gula itu dipecah, kemudian diatur ulang melalui suhu tinggi. Nah, reaksi ini tuh menghasilkan senyawa organik berbentuk cincin yang menggelapkan permukaan adonan pancake. Nah, reaksi Maillard ini juga menghasilkan aroma yang enak dan gurih loh. Nah, senyawa ini saling bereaksi satu sama lain sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang lebih kompleks. Seperti itu, teman-teman. Akhir kata, saya Sepeni Takat dan rekan saya Yunita Sinaga, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.